Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi Bapak Ridho Jun Prasetyo SIP MCIL yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kami. Pada kesempatan ini, kami bertiga akan memaparkan materi terkait mengimplementasikan strategi dari sisi isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D atau Research and Development, dan SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Manajemen Strategi dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 3 orang, yaitu Evania Rahmah, Encik Muhammad Raihan Akbar, dan Rahmat Haryono. Sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Nah, selanjutnya ada beberapa permasalahan pemasaran terkini dan juga beberapa contoh keputusan-keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Yang kedua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook, Twitter, atau sosial media yang lainnya mengenai perusahaan dan industri. Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Yang keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak melawan iklan online. Yang kelima, untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang kedelapan, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Selanjutnya, prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Pemasar saat ini memperhatikan blok secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Pelanggan tidak harus merasa bahwa mereka seperti pemirsa tertawan bagi iklan di situs jejaring perusahaan. Iklan di internet tumbuh dengan cepat, sehingga pemasar lebih dimungkinkan untuk membuat iklan yang lebih besar, iklan yang lebih intrusif, sehingga dapat mengambil lebih banyak ruang di halaman situs. Situs memungkinkan bagi iklan yang lebih panjang agar dapat berjalan sebelum memainkan klip video pendek. Selanjutnya, ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam beberapa kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Nah, segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam mengimplementasikan strategi karena setidaknya ada 3 alasan utama. Nah, alasan yang pertama adalah strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi yang diperlukan untuk membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk yang baru. Nah, alasan yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan lagi. Alasan ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran seperti 7P atau 4P tergantung jenis usahanya. Selanjutnya ada segmentasi berbasis retensi. Nah, untuk membantu penyebaran sumber daya pemasaran agar lebih efektif dan efisien, perusahaan biasanya menandai masing-masing pelanggan aktif mereka dengan 3 nilai. Nilai atau tanda yang pertama yaitu apakah pelanggan ini beresiko tinggi dalam membatalkan layanan perusahaan. Tanda atau nilai yang kedua, apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan oleh perusahaan. Nah, tanda yang ketiga atau nilai yang ketiga, taktik retensi apakah yang sebaiknya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini.
Selanjutnya, apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Jawabannya adalah benar, karena segmen dari orang-orang yang ingin dicapai secara online oleh pemasar dapat ditetapkan dengan lebih akurat dan juga lebih mudah daripada segmen orang-orang yang diraih melalui bentuk media tradisional seperti televisi, radio, majalah, brosur, dan sebagainya. Contohnya, melalui fitur Connect di Facebook yang baru-baru ini memperkenalkan sebuah jenis iklan bergerak yang menargetkan konsumen berdasarkan aplikasi yang mereka gunakan dari telepon mereka. Connect membiarkan pengguna masuk ke jutaan situs dan aplikasi dengan identitas Facebook mereka, sehingga perusahaan menargetkan iklan berdasarkan data tersebut. Selanjutnya, pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Langkah-langkah berikut ini dibutuhkan dalam pemosisian produk atau terkadang disebut dengan pemetaan perseptual. Yang pertama, memiliki kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, mengidentifikasikan area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Carilah daerah kosong atau ceruk. Yang kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Beberapa aturan untuk menggunakan pemosisian produk sebagai sebuah alat implementasi strategi sebagai berikut. Yang pertama, mencari lubang atau ceruk kosong atau vacant niche. Peluang strategi terbaik mungkin saja sebuah segmen yang belum terlayani. Yang kedua, tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Biasanya sebuah strategi yang sukses dengan satu segmen yang tidak dapat secara langsung dipindahkan ke segmen yang lain. Yang ketiga, tidak memosisikan diri Anda sendiri di tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategis yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Aturan ini bervariasi sesuai jumlah pesaing. Mungkin seperti selain pemilihan presiden Amerika Serikat juga sama dengan pemilihan presiden-presiden di negara yang lainnya. Contohnya seperti kompetitor antara paslon 01, 02, 03 dan mungkin jenis pesaing-pesaing tidak hanya di politik namun juga di dalam dunia bisnis. Seperti produk Aqua, Le Mineral dengan Sequades dan juga masih banyak produk-produk air mineral yang lainnya. Dan yang setiap produk pasti memiliki strategi yang berbeda-beda untuk bersaing secara sehat. Permasalahan keuangan dan akuntansi. Yang pertama, memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen, atau saham biasa. Yang kedua, menyewa atau membeli aset-aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen payout yang tepat. Yang keempat, untuk menggunakan LIFO first in first out, FIFO first in first out, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, untuk memperpanjang periode piutang. Yang keenam, untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam implementasikan strategi. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. Yang pertama,
menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua, menggunakan persentase dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Yang ketiga, hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Yang kelima, proyeksikan pos-pos di laporan keuangan dimulai dengan laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aset, aset tetap, dan aset lancar. Yang keenam, daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Selanjutnya, anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagi dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Program anggaran dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan sangat mahal. Anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Anggaran adalah alat dan tidak berakhir pada dirinya sendiri. Anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika berdasarkan pada preseden daripada evaluasi periodik lingkungan dan standar tertentu. Permasalahan penelitian dan pengembangan. Personel penelitian dan pengembangan atau research and development dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi. Kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasi strategi untuk menekankan peningkatan produk dan proses, menekankan pada riset dasar atau terapan, menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank, mengembangkan jenis proses robotik atau manual, mengeluarkan sejumlah uang yang banyak rata-rata atau sedikit pada lead bank, menjalankan lead bank sendiri atau mengontraknya keluar, yang terakhir menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Pedoman berikut ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuat keputusan ini. 1. Jika tingkat perkembangan teknikal berjalan lambat, tingkat pertumbuhan pasar sedang, dan terdapat hambatan yang signifikan untuk memungkinkan pendatang baru, maka lead bank yang dikembangkan sendiri adalah solusi yang disukai. Yang kedua, jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar bertumbuh dengan lambat, maka usaha yang keras dalam lead bank akan sangat beresiko karena akan mengarah ke pengembangan teknologi yang akhirnya menjadi usang atau tidak memiliki pasar. Yang ketiga, jika teknologi berubah dengan lambat tetapi pasar tumbuh dengan cepat, pada umumnya tidak terdapat cukup waktu untuk pengembangan sendiri. Yang terakhir, jika baik perkembangan teknis maupun pertumbuhan pasar berjalan dengan cepat, ahli lead bank bisa didapatkan dengan cara mengakuisisi perusahaan yang telah matang dalam sebuah industri. Selanjutnya, permasalahan sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan bersaing. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen atau manajemen information system mungkin menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup, berkoordinasi antara divisi, dan mengolah dana. Analitis bisnis atau bisnis analitik adalah teknik sistem informasi manajemen yang menggunakan perangkat lunak
untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif membuat keputusan. Terkadang disebut analisis prediktif, pembelajaran mesin, atau penggalian data. Perangkat lunak ini membantu seorang peneliti menilai dan menggunakan pengalaman agregat dari sebuah organisasi. Sebuah aset strategis tidak ternilai bagi sebuah perusahaan. Sejarah pengalaman interaksi perusahaan dengan pelanggannya, pemasoknya, distributor, karyawan, perusahaan asing, dan lebih banyak lagi yang semuanya dapat disadap dengan penggalian data atau data mining untuk menghasilkan model prediktif. Kesimpulan, implementasi strategi yang sukses bergantung pada kerjasama antara seluruh fungsional dan manajer divisional dalam organisasi. Departemen pemasaran umumnya bertugas dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam penerimaan penjualan di wilayah baru dan dengan produk baru atau yang telah ditingkatkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.